khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-mu'allif, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita masih membahas tentang apa yang diucapkan Rasul setelah selesai makan ataupun minum. Hadis ke-191. Kalau di sini hadis ke-191. An Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, ada jadwal masuk ini agak mengganggu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi, apabila selesai dari makannya, qala, beliau akan membaca alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang at'amana, telah memberi kami makan, wasaqana, dan telah memberi kami minum, wa ja'alana minal muslimin, wa ja'alana muslimin. Dalam riwayat ini enggak pakai min, dan telah menjadikan kami orang Islam. Ini dibaca setelah kita makan minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Hadis berikutnya an Abi Umamah, dari Sayyidina Abi Umamah. Qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-192 adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi, apabila telah diangkat hidangan dari hadapannya, artinya sudah selesai makan, talamnya diangkat, nah gelas-gelasnya diangkat, gitu. Yaqulu, beliau akan membaca alhamdulillahi hamdan katsiran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, thayyiban mubarakan fihi, yang baik dan penuh berkah padanya, ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Nah, ini yang dibaca. Nah, yang tidak ditinggalkan kepada kita. Artinya nikmat Allah itu nggak pernah kosong dari kita, terus bolak-balik itu akan terus ada kepada kita, dan tidak akan ada yang bisa lepas dari Allah apapun. Artinya wala mustaghnan anhu rabbuna, itu nggak akan ada yang pernah bisa tidak perlu kepada Allah. Semuanya pasti perlu kepada Allah. Nggak akan ada yang bisa tidak butuh kepada Allah. Nah, ini salah satu bacaan, tapi ini jarang ya. Ini saya pun kayaknya nggak pernah baca yang ini. Yang sering alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, wa ja'alana minal muslimin. Kalau ini alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu muwadda'in wa la mustaghnan anhu rabbuna. Nah, iya, tapi ujungnya beda. Ujungnya nggak seperti itu. Kemudian yang berikutnya an Aisyah qalat, dari Sayyidah Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, dari Sayyidah Aisyah. Kana Nabi yaqulu ta'ama fi sittatin min ashabihi. Baginda Nabi dulu pernah makan bersama 6 orang sahabatnya. Kita sudah pernah bahas bahwasannya Rasulullah itu nggak suka makan sendirian, makan kongsi. Di sini kongsinya sampai 6 orang. Jadi kalau satu talam kongsi 6 orang itu ada riwayat sunnahnya. Faja'a Arabiyun. Nah, maka datanglah satu orang Arab. Lagi kongsi berenam, oke, datang satu orang Arab, nambah jadi 7. Fa'akalahu bi luqmataini,
maka ia akan mencukupkan bagi kalian. Jadi kongsi itu tentunya mengurangi porsi makan bagi tiap-tiap orang kan gitu. Jadi ketika kita makan berkongsi itu makanan jadi lebih sedikit ya kan untuk masing-masing orang. Tapi kata baginda Nabi, kalau seandainya kalian itu baca Bismillah, itu akan cukup bagi kalian. Nah, kalau seandainya baca Bismillah, di sini syarahannya bilang begini. Wal makna maksud baginda Nabi ini apa? Anna hadzal ta'am, bahwasanya makanan ini walikana qalilan, walaupun dia itu sedikit. Lakin kalau sama, tapi kalau seandainya yang makan baca Bismillah, la barakallahu fihi, Allah akan tambah keberkahan padanya, wa kafahu, dan akan mencukupi bagi orang yang makan tadi. Lakin lama tara kadzalika al-'arab yang tasmiyatan intabatil barakatuh. Nah, tapi kalau nggak dibaca itu Bismillah, maka akan hilanglah keberkahan tadi. Lianna syaitana yantahizul fursata waqtal ghaflati an dzikrillah. Karena setan ini akan mencari kesempatan sekecil mungkin kesempatan orang yang lalai daripada zikir kepada Allah itu akan langsung didatangi setan. Jadi kalau setiap gerak-gerik kita itu dikawal dengan zikir, itu setan tidak ada peluang untuk bisa mendapatkan diri kepada kita. Tapi begitu kita lupa untuk berzikir, maka setan akan langsung ambil kesempatan itu untuk mendekati kita. Nah, wabihada kamalu mubalaghati fi zajri tarik tasmiyati ala ta'am. Maka oleh karena itu Rasulullah itu sering mengancam bagi orang yang baca Bismillah ketika makan. Kenapa? Karena orang yang baca Bismillah ketika makan itu akan mengurangi keberkahan makanan tadi. Kemudian yang berikutnya dari Sayyidina Anas bin Malik. An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yarda, sungguh Allah itu ridho, anil abdi, kepada seorang hamba, ayyakulal aklata, bahwa dia makan satu kali suapan, payah madahu, kemudian dia memuji Allah atasnya. Ya, keluar bahasa bahwa seorang hamba itu makan satu suapan, kemudian dia memuji Allah atasnya. Au yashraba syurbata fa yahmaduhu 'alaiha, atau ia minum satu teguk kemudian dia memuji Allah atasnya. Nah, dari sini seolah-olah Rasul nyuruh setiap suapan itu baca alhamdulillah. Makan sesuap, alhamdulillah. Makan lagi sesuap, alhamdulillah. Nah, dia baguslah seperti itu. Karena ini akan menjadikan makan itu bukan hanya sebagai bentuk isi perut yang sesuai dengan syahwat, tapi juga akan menjadi momen untuk mengingat Allah, momen zikir kepada Allah. Habis tentang bacaan-bacaan, kita masuk kepada babu majah fi qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat-riwayat tentang mangkoknya Rasulullah. Tadi udah dibaca apa yang dimakan, cara makannya, sekarang alat makannya. Kan Sabit bin Qala, dari Sayyidina Sabit al-Bunani, seorang tabi'in. Beliau berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik. Guruku, jadi Sayyidina Anas bin Malik pernah membawakan kepada kami qadaha khasyabin ghalidhan, mangkok kayu yang tebal. Di kayu sudah terbentuk dengan mangkok tapi tebal. Mudabbaban bi hadidin, yang ditempeli dengan besi. Enggak tahu juga besi.
Itu mangkok walaupun terbuat dari kayu, kalau seandainya ada sekarang, itu jadi mangkok paling mahal. Tupperware nggak ada apa-apanya. Karena ini bersentuhan dengan tangan makhluk yang paling mulia, bersentuhan dengan mulut makhluk yang paling mulia. Nah, pas ini mangkok yang penuh barokah. Karena apapun yang biasa sudah disentuh Rasul, itu mau nggak mau ya jadi mulia. Apapun yang sudah disentuh oleh Rasulullah. Hanya bimujarradil lams atau mas, hanya dengan semata-mata disentuh sesuatu jadi beda. Ada orang ahli maksiat, suka kali berzina, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bilang, ya Rasul, berarti zina, atau bahasa kita, ya Rasul, aku ini udah kecanduan sama yang namanya zina. Tolong sama aku zina itu dihalalin aja ya Rasul. Coba khusus untuk aku zina itu halal. Ya kalau khusus untuk dia zina itu halal, ya nggak bisa juga kan? Kenapa? Ya sama perempuannya pasti haram kan? Nah, jadi saat mendengar itu sahabat marah. Mau dihajar ini orang yang minta dihalalkan zina. Tapi Rasul ini punya pendekatan yang beda, punya cara dakwah yang beda. Maka Rasul berkata, kau punya anak perempuan, punya. Kau punya istri, punya. Emak punya, kakak punya. Kalau ada orang yang berzina dengan anak perempuan gimana? Oh ya marah. Kalau ada orang yang berzina dengan istrimu, wah itu lebih kurang ajar lagi. Kalau ada orang yang berzina dengan ibumu, wah itu bakalan aku kejar kemana-mana, kurang lebih begitu. Kalau kau berzina sama seorang perempuan, ya perempuan itu pasti salah satu dari yang tadi. Kalau nggak dia anak perempuan seseorang, dia istri seseorang, dia emaknya seseorang, atau dia saudara perempuannya seseorang. Kau bayangkan gimana perasaan suami, anak, atau ayah ataupun abangnya. Dia. Nah itu masuk ke kakak dia juga. Aku nggak mau perempuan-perempuan di sekitarku dizinahi, tapi kok mau berzina sama. Akhirnya Rasul letakkan tangan Rasul ke dada orang tadi. Sentuhan. Begitu disentuh, langsung saat itu juga benci dia sama yang namanya perzinahan. Sentuhan Rasul, sentuhan Nabi. Ada juga saat itu Rasulullah sampai ke Madinah, itu mau buat kebun kurma. Jadi Rasulullah meminta orang-orang untuk nyiapin bibit-bibit biar Rasul yang tanam. Kata Rasul gak usah dibantu, biar aku yang tanam 100 pohon kurma. Maka ditanam sama Rasul dengan tangannya sendiri. Diambil tanam. Sayyidina Umar ngelihat Rasul kerja sendiri, diambil satu, ditanam. Kata sahabat yang lain, ya, emang Rasul minta, jangan ada yang bantuin. Maka setelah itu selesai, pohon kurma itu kurang lebih kayak pohon sawit. Pohon sawit habis ditanam, berbuahnya kira-kira kapan? Berbuahnya kenapa? Gak ada pohon kurma itu ditanam 1 tahun langsung tumbuh buah itu kan? Yang tumbuh besar dulu, baru tumbuh buah. Mungkin 2-3 tahunan. Tapi yang ditanam Rasulullah langsung berbuah di tahun itu juga. Semuanya. Lalu Rasul melihat ada satu pohon masih kecil. Satu pohon kecil sendiri. Maka Rasul bilang, ini siapa yang tanam? Gue yang tanam Umar. Ada bilang bisa dibantu. Kenapa? Semuanya kena pegang sama Rasul. Semuanya dipegang sama Rasul jadi barokah. Tumbuh tinggi langsung berbuah di tahun itu juga. Ini ada satu pohon yang nanti bukan Rasul berbuah. Nah, bayangkan sentuhan Rasul. Gimana mangkoknya Rasulullah yang disentuh ya berhari-hari setiap saat sama Rasulullah. Bukan hanya dengan tangan, tapi
dari Sayyidina Anas bin Malik. Laqad saqaitu Rasulullah bi hadzal qadah asy-syaraba kullahu. Kata Sayyidina Anas, aku telah memberi minum Rasulullah dengan mangkok ini seluruh macam minuman yang biasa diminum Rasulullah. Nah, perhatikan apa saja yang biasa diminum oleh baginda Nabi. Kata Sayyidina Anas, alma, air. Aku kasih minum Rasulullah air pakai ini. Yang kedua, buat Nabi dan Nabi. Nabis itu air diletakkan kurma di dalamnya, 2 atau 3 buah kurma begitu, didiamkan 1 malam, diletak pagi atau 24 jam, diletak pagi atau diletak malam, besok paginya diminum air. Jadi kalau bahasa sekarang namanya infused water. Karena orang sering tuh motongin lemon ditaruh di air, jadi nanti irisin nanas ditaruh di air, terus airnya diminum. Nah itu ternyata memang pernah dibuat Rasul, tapi Rasul taruh kurma, taruh situ, kemudian dibiarkan. Supaya apa? Supaya manis. Nah, ditaruh di awal malam, kemudian besoknya paginya, kemudian diminum. Nah, atau sampai ke asar baru diminum. Boleh diminum itu sampai ke waktu asar, pagi, siang, asar, jadi minumannya Rasul. Nah, jadi ini namanya air tadi. Kalau mau buat silakan. Kalau mau buat gitu silakan. Kurma. Tapi biasa pengalaman saya, kalau yang mau efeknya agak cepat manisnya itu kurma sukari. Kalau kurma Tunisia ini karena dia teksturnya agak keras, lama dia meresapnya. Kalau kurma sukari dia agak cepat karena dia memang dilembekkan, langsung dia cepat nyebar manis. Lalu apa lagi? Wal asal dan madu. Rasul juga minum madu. Lalu apa lagi? Wal laban dan susu. Rasul juga minum susu. Nah, ini adalah minuman-minumannya Rasul. Air, kemudian air nabir, infused water, kemudian madu dan juga susu. Kalau dari yang kita tengok, minuman Rasulullah rasanya apa? Manis. Manis. Yang Rasulullah suka minuman manis. Rasul itu ketika ditanya paling suka atau minuman yang paling enak itu apa? Al-Khudru barid, kata Rasulullah, yang manis lagi dingin. Nah, jadi ini kabar baik buat pecinta teh manis dingin. Kenapa? Karena itu sama Rasul. Rasul itu sukanya yang manis lagi dingin. Cuma kan dulu nggak ada kulkas. Gimana cara Rasul mendinginkannya? Sama ditaruh di luar, diembunkan. Karena embun 1 malam, paginya dingin. Paginya dingin, baru itu diminum. Itu kesukaannya Rasul, minum minuman manis lagi dingin. Nah, jadi Rasul itu nggak suka atau jarang kedapatan minum minuman yang kecut. Dan Rasul juga nggak ada riwayat minum kopi itu belum. Karena mungkin di zaman Rasul itu belum ada kopi. Kayaknya belum ada. Kayaknya ya di zaman Rasul belum ada kopi. Mungkin ada kopi di belahan negara lain yang belum nyampe ke situ. Nggak pernah dengar riwayatnya. Jadi kalau ada yang bilang minum kopi itu sunnah, itu agak yang tidak perlu ada riwayat. Perlu ada riwayat. Tapi kalau maksudnya sunnahnya ini aridi, sunnahnya ini adalah yang mendatang. Oh, minum kopi itu sunnah. Kenapa? Karena terbukti minum kopi itu bisa membuat orang gak ngantuk, sehingga bisa baca Quran lebih lama, bisa ngaji lebih lama. Oke, kalau itu kita sepakat. Berarti sunnahnya bukan minum kopi, sunnahnya Baca Quran, menghilangkan kantuk. Nah, jadi sunnahnya untuk menghilangkan kantuk biar ibadah bisa lebih lama. Jadi kalau gitu ya silakan. Jadi tadi. Kalau tentang Rasul minum kopi sendiri atau ada anjuran dari Rasul minum kopi, saya pribadi ya. Karena hadis ini kan banyak. Saya belum pernah dengar.
Rasul itu karena kopi ini kan pahit. Rasul itu kayaknya nggak suka begitu suka yang pahit. Kadang kita juga minum yang asam. Apa biasanya mana suka? Sirup. Nah, minuman asam Jawa atau yang lainnya. Nah, jadi jangan ragu untuk tapi gini, manisnya Rasul ini kan, manisnya Rasul ini yang sifatnya itu nggak bikin diabetes. Manisnya kurma nggak bikin diabetes. Manisnya madu itu juga nggak bikin diabetes. Susu juga itu nggak bikin diabetes. Nah, orang mau manis tapi manis gula. Tapi manis yang nggak baik. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Manis, kalau itu nggak manis tapi memang manis. Jangan yang bikin diabetes. Nah, tapi biasanya air yang tadi kita bahas yakni air nabis tadi, air yang direndam pakai kurma itu biasanya hanya diminum Rasul kan direndamnya malam nih jam-jam segini nih direndam kurma, maka pagi diminum, zuhur diminum, asar diminum, malam kalau masih ada, nah itu diminum. Nanti kalau seandainya sudah lebih dari itu kalau sudah dikhawatirkan bisa memabukkan, maka biasanya Rasul nggak minum lagi. Karena air rendaman buah begini kalau sudah terlalu lama dikhawatirkan bisa memabukkan, jadi khamr. Habis tentang minuman Rasulullah, kita masuk kepada babu majaa fi sifati fakihati Rasulullah. Bab riwayat-riwayat tentang buah-buahannya Rasulullah. Riwayat tentang buah-buahannya Rasulullah. Apa buah yang dimakan oleh baginda Nabi? Yang lalu kita sudah tahu Rasul itu pernah makan labu kuning. Labu kuning itu Rasul suka. Nah, apalagi selain itu? Abdullah bin Ja'far, dari Sayyidina Abdullah bin Ja'far qala, beliau berkata, karena Nabi adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kisna'a birruqa. Rasul itu makan timun pakai kurma. Jadi Rasul itu makan timun. Tapi timun ini biasa rasanya itu kan seger aja, nggak ada manisnya. Seger. Maka untuk nambahin manisnya, Rasul makan timun pakai kurma. Nah, jadi Rasul itu makan timun pakai kurma. Ya, ini baguslah kalau seandainya mau kita ikut, karena biasa buah-buahan pilihan Rasul itu pasti buah-buahan yang bagus bagus untuk kesehatan. Ya, apalagi yang punya darah tinggi ya. Kemudian makan timun itu bagus. Nah, jadi ini pernah dilakukan Rasul makan timun pakai kurma. Nah, ini pertama buahnya nanti. Nah, kemudian dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat dari istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'mudul bintiqa birruqab. Wah, kalau ini double manis adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan semangka pakai kurma. Semangka udah manis, tambahin kurma. Itu Rasul suka yang manis, tapi manisnya manis sehat. Makan semangka itu mana? Pecinta semangka silakan untuk dinikmati karena ternyata Rasul pun makan semangka. Di situ semangka ya, nah, semangka begitu. Nah, dalam sebuah riwayat Rasul itu kalau makan semangka itu makan sisi kanannya, nggak pernah makan sisi kirinya. Kan semangka itu dari gitu. Rasul itu makan sisi kanannya, nggak pernah makan sisi kirinya. Tapi habis. Nah, Rasul makan sisi kanannya, nggak pernah makan sisi kirinya, tapi semangkanya habis. Jadi cara Rasul makan semangka, ini
pegang semangka nih, dimakan sisi kanannya, udah habis, itu diputar, maka ini jadi sisi kanan lagi, baru dimakan. Secara makannya Rasul nggak mau makan sisi kiri, jadi dimakan sisi kanan, terus diputar, jadi sebelah kanan lagi, baru dimakan lagi. Secara makan semangkanya Rasulullah SAW. Nah, dalam sebuah riwayat juga ada beberapa adab dalam makan buah ini. Yang pertama makan kurma, ya Rasul makan kurma. Yang pertama Rasul itu tidak menyatukan biji kurma dengan buah kurmanya. Ini ada wadah isi kurma. Kita makan bijinya taruh situ. Nah, itu kurang ada. Jadi bisa antara biji dengan buahnya. Yang kedua, Rasul itu biasanya kalau makan kurma langsung masuk semua, baru bijinya dikeluarkan dari mulut. Kan ada orang macam-macam makan kurma, dimakanin bijinya tak masuk. Dan cara buang bijinya itu Rasul meletakkan di antara punggung dua jarinya, di betulan ini, kapek. Jadi kalau Rasul makan kurma, ini kurma dimasukin semua. Cara meletakkannya ini di antara telunjuk sama jari tengah, diletakkan baru di itu saya lupa. Mungkin tangan kiri, tapi karena ini bukan seperti hal yang istinja atau segala macam, nanti ada apakah tangan kanan atau tangan kiri, tapi diletak di punggung dua jari. Jadi itu ada pada Rasul makan buah semangka sih, tapi cara makan timunnya nggak tahu. Cara makan timun apakah dibelah dulu, apa langsung panjang-panjang digigit? Ini belum dapat riwayatnya. Kalau makan kurma seperti tadi. Kemudian cara makan timunnya atau apa tidak dikasih tahu. Yang jelas Rasul makan timun pakai kurma, makan semangka pakai kurma. Ada sana Ibrahim. Kalau makan Siddiqan lahu an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u, menghimpun, mengumpulkan bainal hirbis wal rutab, antara hirbis dan rutab. Hirbis itu juga artinya semangka, cuma bahasa Persia. Di situ diartikan semangka juga. Hadis ke-199. Apa? Hirbis saja, tulisannya hirbis. Di situ juga pegang buku hadis ke 199. Karena setahu saya hirbis ini itu adalah bahasa Persia, artinya semangka juga. Jadi masih menjelaskan hadis yang pertama bahwa Rasul itu makan semangka pakai kurma. Di situ apa? Hirbis juga tulisannya. Gak ada. Hadis ke 199 apa bunyinya? Oh beda. Hadis yang tadi menyatukan semangka sama kurma, bawahnya udah beda. Berarti karena sama dilewatin. Kemudian yang berikutnya ada Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sama lagi berbalik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istiqamah makan semangka birukab dengan kurma. Jadi banyak riwayat bolehlah kita amalin. Karena udah bolak-balik tadi disampaikan makan semangka pakai kurma, makan semangka pakai kurma. Nah, ini kayaknya karena sudah banyaknya riwayat seperti ini, boleh juga untuk kita amalkan.
Rasulullah itu tidak pernah menyatukan dua makanan yang sifatnya itu saling memberatkan. Artinya memang yang satu dengan yang satu itu sifatnya melengkapi. Kurma itu kering, semangka itu basah. Jadi makan ini saling melengkapi. Nah, jadi kalau seandainya timun itu juga sifatnya apa? Basah. Kurma itu kering. Rasul itu selalu mengumpulkan yang seperti tadi itu. Makanan-makanan yang melengkapi sifatnya. Maka di sini tidak pernah dikatakan, nggak pernah mengumpulkan dua yang panas, nggak pernah mengumpulkan dua yang sama-sama kasar. Bahkan di sini dikatakan walam yajma' bainal laban wasamak. Rasul tidak makan susu dan ikan secara bersamaan. Over protein, susu protein, ikan protein. Nah, jadi itu nggak dibuat oleh Rasul. Nah, wala bainal laban wa hamil. Tapi di sini juga nggak dikatakan Rasul juga tidak mengumpulkan susu dengan yang kasar. Wala bainal laban wa bir, dan Rasul juga tidak mengumpulkan susu dengan telur. Nah, jadi protein ya. Jadi dua-duanya itu termasuk agak berarti kelebihan protein. Tidak bagus segala sesuatu itu kalau berlebihan tak bagus. Wala bainal laban wala, dan tidak pernah mengumpulkan susu dengan daging. Nah, walam yakul syai'an minal aminatil aminah. Rasul tidak pernah makan sesuatu yang tidak baik. Wal malihah, dan yang asin, yang diasini. Itu Rasul tidak suka makan yang ikan asin, tidak mau Rasul. Apalagi misalnya kering gitu kita. Nah, iya, pokoknya yang sifatnya diasinin begitu. Kenapa? Nah, lihat dalika kulluhu dhar, karena semua itu bisa memberi efek gak baik kepada badan. Jadi Rasul itu termasuk orang yang jaga makan. Rasul termasuk orang yang jaga makan supaya ditiru oleh umatnya. Nah, di sini juga bahkan dikatakan walam yashrab ala wa'amihi, dan Rasul tidak minum di tengah-tengah makannya. Makan dulu selesai. Setelah selesai tunggu beberapa saat baru Rasul minum. Nah, kayak kita makan minum sambil geprek level 10. Bola balik makan minum. Kita yang cari sendiri cara makan yang salah. Nah, jadi Rasul tidak minum di tengah-tengah makannya, kata Imam Al-Jubi. Kenapa? Karena itu akan memudaratkan badan, memberi sesuatu yang tidak baik kepada badan. Nah, ya kalau mau minum dulu, makan. Kalau makan dulu selesaikan, baru kemudian minum. Kenapa? Karena Rasul makanannya itu memang nggak butuh yang minum di tengah makan, kecuali kalau kesedap. Rasul nggak makan sambal pecah, Rasul nggak makan sambal geprek. Kita makannya sekarang udah pedas. Akhirnya ya di tengah-tengah makan kita hanya kepada minum. Nah, ini kurang bagus katakan. Kemudian yang berikutnya akan datang, kita masih akan baca tentang buah-buahannya Rasulullah. Jadi ada semangka, timun, kurma, labu kuning. Itu yang diriwayatkan dimakan oleh baginda Nabi. Ya, mungkin ada lagi nanti di riwayat-riwayat yang lain. Ya, ini sunnah-sunnah yang sifatnya tidak wajib ya. Jadi bukan berarti kalau seandainya kita nggak amalin ini kita berarti kelewatan nih, nggak amalin sunnah. Kalau nggak amalin sunnah berarti bid'ah. Enggak lah, ya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang ada orang